Jepang dulu menjajah karena jiwanya sudah terjajah oleh yang empat itu. Portugis dulu menjajah karena jiwanya sudah terjajah oleh yang empat itu. Dan penjajahan yang empat tidak pernah berhenti dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Kenapa? Bukankah kemerdekaan yang dirasakan oleh kita semua dari semenjak tahun 1945 sampai saat ini sudah 77 tahun dirasakan oleh berapa ratus juta bangsa Indonesia, muslimnya, non muslimnya, dan kemerdekaan ini juga berefek kepada binatang jadi ikut merdeka, berefek juga kepada lingkungan menjadi ikut merdeka. Yang tadinya dirusak sekarang alhamdulillah kan bisa merdeka. Berapa ratus juta yang menerima manfaat kemerdekaan itu. Ini baru berbicara kemerdekaan dan hak-hak bangsa Indonesia dari penjajahan para penjajah saat itu, yaitu Belanda, Jepang, ya kan? Kenapa begitu? Karena makna kemerdekaan ini sebetulnya sangatlah luas. Bahkan kemerdekaan sudah dibangun, diperjuangkan terus-menerus oleh semua para rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Rasul terakhir, Nabi kita semua Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diteruskan oleh para ulama seterusnya, oleh para syuhada seterusnya, oleh para wali-wali Allah seterusnya. Apa kemerdekaan yang dibangun dan diperjuangkan oleh beliau-beliau? Adalah kemerdekaan secara total. Fahami, adalah kemerdekaan dari akarnya. Kemerdekaan apa? Adalah kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan jiwa dari apa? Dari penjajahan setan. Satu. Kemerdekaan jiwa dari apa? Dari penjajahan hawa, keinginan. Dua. Kemerdekaan jiwa dari apa? Dari penjajahan nafsu amarah. Tiga. Empat. Kemerdekaan dari apa? Dari penjajahan dunia yang menjajah. Manusia Belanda dulu menjajah karena jiwanya sudah terjajah oleh yang empat itu. Jepang dulu menjajah karena jiwanya sudah terjajah oleh yang empat itu. Portugis dulu menjajah karena jiwanya sudah terjajah oleh yang empat itu. Dan penjajahan yang empat tidak pernah berhenti dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Kenapa? Karena setan, mereka sudah berjanji bilang kepada Allah akan terus menggoda Bani Adam itu sampai hari kiamat. Artinya kalau setan terus menjajah, fahami, maka perjuangan kemerdekaan tidak mungkin berhenti. Fahami oleh kita. Dan kita tahu bahwa keinginan manusia dan nafsu manusia Allah ciptakan dalam diri manusia. Setiap manusia yang diciptakan tentu ada hawa nafsunya, dan hawa nafsu bagian dari ciptaan Allah pada diri setiap manusia. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, a'da aduwikum nafsukallati baina janbaikum. A'da aduwik, musuh yang paling gerot adalah nafsuk, nafsumu sendiri dan yang ada pada dirimu. Allah, di mana kita harus terus perang, mengibarkan kan, bendera perang, tidak boleh dicabut itu bendera perang, dan perjuangan tidak boleh berhenti,
lengah sedikit kita bahaya, bisa terjajah oleh setan. Kalau kita sudah terjajah oleh setan, maka kepada Allah kita akan maksiat, kepada Rasul kita akan su'ul adab, kepada keluarga kita akan menindas, kepada tetangga kita akan dolim, kepada sesama kita akan berbuat jahat. Allah, kenapa? Karena jiwa dibiarkan dijajah oleh setan, dibiarkan dijajah oleh hawa nafsu. Peperangan di sana di sini, saling rebut kekayaan, saling rebut jabatan dan sebagainya, itu semua diakibatkan jiwanya yang masih dijajah, dan dia tidak sadar bahwa jiwanya sedang dijajah, dan dia tidak ingin merdeka dari penjajahan para penjajah itu. Dan inilah para penjajah yang hakiki, bukan Belandanya, bukan Jepangnya, tapi setannya dan hawa nafsunya dan dunia yang mereka cintai. Faham? Ece sente, ece sente. Singkah arti ai nyaritakeun kemerdekaan euy. Kartos? Alhamdulillah. Sing anggeus ai nyaritakeun kemerdekaan.